Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Bagaimana keadaannya, sehat? Amin. Apakah ada sukacita? Amin, luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kehidupan kita setiap hari, ya, adakah di antara kita yang tidak pernah memegang handphone? Ada Bapak Ibu yang tidak handphone? Wah, ini handphone ya. Ada yang tidak berhubungan dengan handphone? Yang paling sering kita lihat apa Bapak Ibu di handphone ini? Yang paling sering masuk ke dalam handphone kita? Adakah Bapak Ibu yang tidak bermain TikTok? Dari kecil, remaja, pemuda, orang tua, semua pernah buka TikTok ya? Ya. Adakah di antara Bapak Ibu yang tidak pernah bertransaksi jual beli online melalui handphone? Oh, ternyata semuanya pernah ya Bapak Ibu ya, membeli dan berjual beli, maupun ada yang barangkali di sini yang penjual ya, menggunakan handphone. Semua pernah ya. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan saya, ketika Bapak Ibu ingin membeli atau mungkin suatu saat tidak sengaja ingin beli, yang lewat di situ ada apa Bapak Ibu? Iklan. Iklan itu menggiurkan enggak? Menarik, menggiurkan, luar biasa, membuat kita ingin membelinya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah benar-benar membeli, apa yang terjadi Bapak Ibu? Bapak Ibu pernah beli di online ya? Ketika barang itu datang, ya, kira-kira menurut pendapat Bapak Ibu, barang itu gimana? Sesuai enggak dengan iklannya? Beda-beda ya. Saya ini termasuk orang yang dimarahi istri saya Bapak Ibu. Karena katanya setelah Pak Hengki enggak ada, ternyata saya gantian ketularan Pak Hengki yang suka belanja melalui online. Bahkan tadi malam pun ngajak hitung-hitungan banyakan mana belanja online antara saya dengan istri saya. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendapatkan benda setelah belanja, itu biasanya komentarnya macam-macam. Ada yang ngomong, lah barangnya tidak sesuai dengan waktu iklannya, waktu yang ditawarkan. Siapa yang mengalami seperti itu Bapak Ibu? Sering, selalu, atau kadang-kadang? Ya, ada yang ngomong, lah barangnya enggak pernah, istri saya itu kalau ngomong barangnya tidak sesuai dengan iklannya, tapi besoknya beli lagi. Ya, padahal tahu tidak sesuai, belanja tidak sesuai, besok belanja lagi, ngomong tidak sesuai lagi. Ya, ada yang selalu sesuai. Ya, Bapak Ibu, bagaimanakah kita tahu kalau itu sesuai dengan tidak? Bagaimana kita tahu kalau iklan itu benar-benar meyakinkan kita atau barang yang kita beli sesuai dengan iklan? Karena kita melakukan transaksi. Bagi kita yang tidak pernah melakukan transaksi melalui online, apakah kita akan bisa berpendapat bahwa oh, barang dari online itu selalu tidak cocok dengan yang kita pesan? Apakah bisa begitu Bapak Ibu? Ya, taunya hanya dengar. Ya. Apakah kita yang tidak pernah belanja online kita bisa menilai bahwa oh, belanja di online itu sangat menarik, harganya murah, barangnya sesuai dengan yang kita inginkan? Kalau kita tidak pernah, kita tidak akan bisa menilai itu Bapak Ibu. Nah, itu berhubungan dengan belanja. Bagaimana hubungannya saat ini dengan Yesus kita Bapak Ibu? Bagaimana dengan Yesus kita Bapak Ibu? Ya,
Kalau tadi kita bisa menilai karena kita langsung menjadi pelakunya. Bapak Ibu, berapa kali Bapak Ibu mendengar bahwa Allah itu baik? Berapa kali Bapak Ibu mendengar bahwa Allah itu luar biasa? Saya hari Minggu yang lalu, kalau nggak salah di remaja ya, saya bertanya pada anak-anak remaja, anak-anak, apakah Allah itu baik? Jawabnya semua, ya baik. Apakah kebaikannya itu banyak atau sedikit? Banyak sekali. Apakah ada 10 kali Allah berbuat baik? Ada. Apakah lebih? Lebih. Kira-kira 100 kali ada? Ada. Coba sebutkan 10 saja. Ternyata anak-anak mulai berpikir ya. Bapak Ibu, ketika saya bertanya juga pada Bapak Ibu merasakan Allah itu baik? Ya, lebih dari 100 kali Allah baik pada Bapak Ibu? Lebih ya? Ya. Ketika Bapak Ibu merasakan bahwa Allah telah berbaik pada Bapak Ibu 100 kali, kalau disuruh menyebutkan 10 kali saja, kira-kira apa yang Bapak Ibu sebut? Ya? Bu Tince? Setiap hari masih memberi kesempatan kita bernafas. Ada lagi? Oh ya. Ya, kita bisa bangun tidur karena Tuhan yang membangunkan. Bapak Ibu, kita akan bisa menilai itu kalau kita masuk di dalamnya. Ketika kita tidak bisa merasakan, kita tidak masuk ke dalamnya, maka mustahil. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada saat ini kita akan bersama belajar. Saya akan memfokuskan perikop yang kita baca tadi dari 4 perikop, saya hanya akan memfokuskan pada 1 perikop, yaitu tentang 1 Yohanes. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Yohanes 1 ayat 29 sampai 42, perikop ini diawali dari perkataan Yohanes, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Bapak Ibu yang terkasih, dari perkataan Yohanes ini sebetulnya hendak mengajak kita, ya, hendak mengajar kepada kita supaya yang pertama, betapa pentingnya pengenalan akan Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, Yohanes Pembaptis ini ketika dia berkata lihatlah. Jadi lihatlah ini bukan hanya semata-mata mengarahkan kegiatan fisik kita sekedar melihat, namun Yohanes ini menggugah hati kita, mengarahkan hati kita untuk melihat Yesus. Lihatlah anak domba Allah. Anak domba Bapak Ibu merujuk kebiasaan orang Israel saat itu adalah bahwa anak domba itu ada sesuatu untuk kurban bakaran. Artinya ketika Yohanes mengatakan lihatlah anak domba Allah, dia ingin berkata bahwa lihatlah, inilah orang yang akan berkorban untukmu. Inilah orang yang akan menghapus dosamu. Jadi Bapak Ibu, kata lihatlah ini bukan hanya sekedar melihat, ya, tetapi mengarahkan hati kita supaya mata hati kita ini terbuka, supaya kita tahu siapa Yesus ini. Sehingga pengenalan akan Yesus itu menjadi penting di dalam hidup kita. Jadi Yesus itu bukan hanya sekedar nama, bukan sekedar oh Yesus itu baik, oh Allah itu baik. Karena baik bagi satu orang berbeda dengan baik bagi orang
lain. Baik itu adalah takaran kita masing-masing. Kalau kita sering mendengar, oh Allah itu, oh Yesus itu mampu melakukan mujizat, oh Yesus itu mampu mengampuni dosa kita. Ketika Yohanes mengajak kita, lihatlah. Maka Bapak Ibu yang terkasih, kita itu diminta menyaksikan. Ketika kita diminta menyaksikan, yuk kita buka hati kita rasa-rasakan bener enggak sih? Itu yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, Yohanes juga mengajak supaya kita pun mengenal identitas Yesus. Setelah kita tahu, oh ini anak domba Allah, maka apa perannya anak domba Allah itu? Maka di situ Yohanes melanjutkan perkataannya dengan mengatakan bahwa Dia adalah sang anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Agnus Dei. Dia adalah domba Allah yang menghapus dosa manusia. Jadi bukan hanya sekedar anak domba, bukan hanya sekedar, tapi tujuannya jelas. Oh, bahwa Yesus ini adalah anak domba Allah yang tujuannya adalah menghapus dosa manusia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sinilah kita bisa mencoba, kenapa sih Yohanes ini bisa berkata bahwa dia adalah anak domba yang menghapus dosa manusia. Bapak Ibu, Yohanes bisa bersaksi begitu karena apa Bapak Ibu? Karena dia melihat dan mengalami langsung bersama-sama dengan Yesus. Ketika Yohanes Pembaptis ini membaptis Yesus, setelah Yesus ini selesai dibaptis, apa yang terjadi Bapak Ibu? Di situ ada Roh Kudus yang menyerupai burung merpati. Karena Yohanes ketika membaptis Yesus dengan air dan dia menyaksikan bahwa ada Roh Kudus yang seperti burung merpati hinggap di atas Yesus. Dan dia juga mendengar, ya, ketika ada firman, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yohanes Pembaptis bisa bersaksi karena dia mengalami, dia bersama-sama Yesus. Maka dia bisa mengatakan bahwa inilah anak domba Allah. Inilah anak Allah. Inilah yang akan menghapus dosa manusia. Kenapa begitu? Hanya melihat bahwa ada burung merpati kemudian hinggap, kok Yohanes menjadi percaya? Karena Yohanes telah menerima firman Tuhan bahwa, ya, Yohanes mengatakan karena yang mengutus aku sudah memberitahu aku. Ketika kamu melihat nanti akan ada burung merpati, ya, Roh Kudus yang menyerupai burung merpati, dan ada firman, kepadanya lah aku berkenan, dialah anak Allah itu. Inilah Bapak Ibu yang terkasih, maka dari itu tema pada saat ini mengajak kita supaya kita bukan hanya melihat, tapi kita tinggal di dalamnya, sebagaimana Yohanes ini. Bapak Ibu, kisah yang kedua Bapak Ibu, itu adalah kesaksian Yohanes di hari yang pertama. Di keesokan harinya, kembali Yohanes melihat Yesus. Apa kata Yohanes? Dia kembali bersaksi kepada muridnya, dialah anak domba Allah. Karena kesaksian Yohanes inilah menjadikan dua orang muridnya menjadi bertanya-tanya.
salah sekeduanya ini kemudian datang kepada Yesus dan bertanya kepada Yesus. Ya, bertanya kepada Yesus. Namun sebelum dia bertanya, Tuhan Yesus terlebih dahulu bertanya kepada mereka, apa yang kamu cari? Ketika Tuhan Yesus bertanya apa yang kamu cari, mereka tidak menjawab pertanyaan itu, Bapak Ibu. Tapi justru gantian kedua orang ini bertanya kepada Yesus, di manakah engkau tinggal? Bapak Ibu yang terkasih, ketika saya merenungkan ini, Tuhan Yesus kok tidak menjawab ya? Oh, aku tinggal di Nazaret. Oh, aku tinggal di Bethlehem. Oh, aku tinggal di Yerusalem. Kenapa sih Tuhan Yesus tidak menjawab begitu? Tapi yang mengherankan saya Bapak Ibu saat itu, ketika saya membaca perikop ini adalah Tuhan Yesus menjawabnya, marilah kamu akan melihatnya. Tuhan Yesus tidak pernah menunjukkan, oh aku tinggal di sini, aku tinggal ini, aku nggak punya rumah loh, aku nggak punya alamat loh. Tuhan Yesus tidak menjawab begitu. Tuhan Yesus hanya menjawab, marilah maka kamu akan melihat. Bapak Ibu yang terkasih, ajakan Tuhan Yesus ini, ya, ajakan Tuhan Yesus ini bukan sekedar ajakan, tetapi aku tidak perlu ngomong apa-apa tentang diriku. Yuk ikut aku, saksikan sendiri siapa aku. Yuk ikutlah, tinggallah bersama dengan aku, maka kamu akan mengenal siapa aku. Dan luar biasanya Bapak Ibu, dua orang murid ini, ya, murid ini yang salah satunya adalah Andreas Bapak Ibu, dia itu ketika mengikut Yesus di situ, dia mengalami hal yang luar biasa. Ketika dia hidup bersama dengan Yesus setiap hari di sana, dia kemudian bisa bersaksi. Ketika Andreas ini ketemu dengan Simon, saudaranya, apa saksi dia? Aku telah melihat Mesias. Dari pertemuannya dengan Yesus, dari perjumpaannya dengan Yesus, dari kehidupannya bersama dengan Yesus, dia bersaksi, aku telah melihat Mesias. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini pertanyaan saya untuk kita semuanya, untuk Bapak Ibu dan juga untuk saya, siapakah Yesus menurut kita? Kalau Yohanes karena dia melihat, dia bisa berkata, dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Kalau Andreas karena hidup bersama-sama dengan Yesus, dia bisa berkata, dia adalah Mesias. Dan sekarang Bapak Ibu, untuk kita semuanya, tidak perlu dijawab saat ini, jawablah melalui kehidupan Bapak Ibu. Siapakah Yesus menurut Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu belum bisa menemukannya, maka Bapak Ibu, pertanyaan Tuhan Yesus inilah untuk kita semuanya. Apakah yang kamu cari? Maka carilah Yesus di dalam kehidupan Bapak Ibu. Pribadi lepas pribadi. Alami kehidupan Bapak Ibu bersama dengan Yesus sekecil apapun. Dengan cara apa? Lakukan firman Tuhan. Biarkan kita mengalami hidup bersama dengan Tuhan, firman Tuhan sekecil apapun, mari kita coba belajar. Bagi remaja, jangan puas menjadi follower. Ya, biasanya remaja kalau di medsos sukanya menjadi follower ya. Ya. Jangan hanya puas menjadi follower. Bergabunglah. Ya. Bergabunglah di dalamnya.
Di dalam persekutuan remaja, di dalam persekutuan dengan Tuhan, bergabunglah dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya mengikut, jangan hanya mengenal Yesus dari katanya, tetapi kenalah dengan apa yang terjadi dengan anak-anak. Bagi Bapak Ibu, orang tua, saya mengajak Bapak Ibu untuk membangun mezbah Tuhan di dalam keluarga. Maksudnya bagaimana? Yuk kita mencoba berbicara pada anak kita, pada cucu kita, siapa sih Allah? Kita bercerita pada mereka, oh Allah kita itu, oh Yesus itu Allah yang bla 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 bla, yang begini, sesuai dengan apa yang Bapak Ibu alami dalam hidup Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya anak-anak Bapak Ibu, cucu-cucu Bapak Ibu, sedikit demi sedikit akan mengenal Allah. Walaupun awalnya akan mengenal Allah dari kata engkongnya, hanya dari kata bapaknya, hanya dari kata ibunya, pada saatnya mereka juga akan mengenal siapa Yesus itu dalam hidupnya melalui pengalaman pribadinya. Dan bagi pimpinan gereja, majelis jemaat, Bapak Ibu, mari kita gunakan bukan hanya, oh jabatan ini sesuatu yang mengembanggakan dalam diri kita, oh jabatan ini membuat kita menjadi seakan-akan menjadi orang yang lebih dari yang lain. Tidak Bapak Ibu. Justru melalui jabatan yang kita emban ini, marilah kita belajar memperkenalkan siapa Yesus kepada jemaat. Justru kitalah yang awalnya, yang mendahului dengan lebih dahulu mengenal Yesus secara pribadi. Apakah yang kita cari saat teduh bagi kita?